Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk Asri, kayaknya kelihatan baru bangun tidur ya, Asri ya? Selamat Mungkin pagi, Bu. bisa cuci muka terlebih dahulu ya, biar segar. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, Ibu akan mengabsen anak-anak dulu. Dari yang Ibu lihat di partisipan itu baru sedikit. Sepertinya ada satu orang, kalau Ibu tidak salah, yang belum hadir ke sini. Untuk ketua kelas, mohon konfirmasinya bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Untuk Tresna, Tresna bisa mendengar suara Ibu? Atas nama Gatre, dia tanpa keterangan tadi sudah saya, ya, Iya, silakan dilanjutkan. bisa Ibu. Suara Oke. saya sudah terdengar, Ibu? Oke, sudah. Ya, tadi saya sudah menghubungi Gatre, tapi dia tidak ada respon, Ibu. Jadinya tanpa keterangan, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ina konfirmasinya. Untuk Ina, Ibu minta tolong selaku ketua kelas, nanti apabila Gatrenya sudah memberikan konfirmasi, minta tolong Gatre juga disuruh menghubungi Ibu ya. Dan apabila Gatre memang terlambat masuk, beritahukan ke Gatre kalau dia tetap boleh masuk ke room ini, asalkan dengan alasan yang jelas. Oke, juga sudah pukul 8 ya, jadi kita mulai saja pembelajaran kita hari ini sambil kita menunggu anak-anak yang belum masuk. Untuk memulai pelajaran, Ibu minta Iya, salah Bu. satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Izin Bu, saya ingin memimpin doa. Iya, Sri, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Astri yang sudah mau membantu Ibu untuk memimpin jalannya doa. Jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas SPLDV dengan metode yang berbeda, yaitu metode substitusi. Nah, untuk hari ini Ibu punya video terlebih dahulu yang akan Ibu putarkan, dan nanti Ibu ingin meminta pandangan dari kalian, pendapat dari kalian, kira-kira kita akan belajar apa hari ini ya? Sepertinya laptop Ibu sedikit macet. Pada suatu hari, Dina pergi membeli beberapa makanan yang tidak jauh dari rumahnya. Dina membeli 4 burger dan 2 es krim dengan harga Rp13.000. Di tempat yang sama, Dino juga membeli 3 burger dan 1 es krim dengan harga Rp9.000. Nah, Dita juga membeli 5 burger dan 2 es krim, tetapi dia tidak tahu berapa harganya. Itu dia tadi penampilan video yang telah Ibu berikan. Mungkin dari anak-anak ada yang mau menyampaikan pendapat, kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Izin menjawab, Bu. Baik, apakah itu Ayuida ya kalau Ibu tidak salah ya? Ya, Bu, saya juga. Oh iya, saya persilahkan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang SPLTV. Oke, SPLTV ya Ayuida ya. Berarti Ayuida sudah pernah ya membicarakan atau membaca mungkin ya, atau sekedar mendengar terkait SPLTV. Nah, menurut Ayuida, kenapa Ayuida bisa menyimpulkan kalau yang akan kita pelajari hari ini adalah SPLTV? Karena soalnya tadi di video itu barangnya 3, Bu. Oh gitu. Jadi karena Ayuida mendengarnya ada 3 jenis ya, 3 jenis barang yang akan dibeli ya maksudnya ya, seperti itu ya. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau memberikan pendapat, tapi sebelumnya terima kasih ya Ayuida ya. Jawabannya sudah bagus ya.
Bu. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau menjawab, membantu menjawab dari pertanyaan Ayu Wida? Oke, karena tidak ada, mungkin videonya mungkin kurang jelas ya. Mungkin akan Ibu beritahukan ya, seperti apa tadi videonya. Nah, tadi satu orang perempuan, anggap saja Ibu di sini, anggap saja namanya Ayu Wida ya. Ayu Wida dia membeli 4 burger dan 2 es krim seharga 13.000. Lalu, orang kedua, anggap saja itu Ina, telah membeli burger sebanyak 3 buah ditambah 1 es krim. Harganya 9.000. Sekarang Asri ingin membeli burger sebanyak 4 burger dan 1 es krim. Kira-kira berapa harga yang harus dibayar oleh Asri? Kurang lebih seperti itu ya. Ibu ubah sedikit soal ceritanya agar menyangkut diri adik-adik atau anak-anak ya, biar lebih paham nantinya. Gimana? Ada yang mau memberikan pendapat setelah mendengar penjelasan ulang video tersebut? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Menjawab, Bu. Menurut saya itu merupakan persamaan dua variabel karena ada 2 barang yang akan diceritakan harganya, yaitu burger dan es krim. Jadi benar, kita akan belajar tentang SPLDV. Nah, Ibu harap dari tadi pemutaran video itu, karena minggu lalu kita juga sudah belajar SPLDV, harusnya anak-anak sudah tahu ya yang hal-hal seperti itu atau contoh soal seperti itu tuh sebaiknya itu merupakan contoh soal dari materi apa gitu. Jadi sengaja Ibu tampilkan video itu untuk mengetahui kira-kira anak itu sudah paham belum dengan yang Ibu ajarkan minggu lalu. Oke, sekarang Ibu buka terkait SPLDV lagi untuk mengingatkan pengetahuan anak-anak ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini yang Ibu akan tekankan adalah ini ya, sistem persamaan. Kenapa sistem persamaan? Karena persamaannya itu tidak hanya satu ya. Jadi sistem persamaan itu kalau misalnya contoh tadi itu ada 2 persamaan. Lalu linear. Linear itu kan artinya garis, line ya. Nah, persamaan linear ini, kenapa dibilang persamaan linear? Karena semuanya berpangkat 1. Jadi ketika nanti digambar, itu gambarnya berupa garis. Nah, kenapa 2 variabel? Karena di sini, pada persamaannya itu hanya ada 2 variabel, X dan Y. Tapi tidak harus X dan Y ya anak-anak ya. Boleh juga M dan N, itu tergantung nanti kalian memisalkan apakah dia X atau Y, atau M atau N, pokoknya bebas saja. Itu tergantung dari pemisalan. Nah, penyelesaian SPLDV itu adalah pengambilan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Yang harus diingat memenuhi kedua persamaannya. Jadi, nanti ketika A-nya dimasukkan, mohon maaf, X-nya dimasukkan, Y-nya dimasukkan, itu nanti AX ditambah BY itu hasilnya harus C, dan ketika dimasukkan ke persamaan kedua, DX ditambah EY itu harus hasilnya F. Jadi, nggak boleh AX ditambah BY-nya itu sama dengan C, tapi DX ditambah E-nya itu tidak F. Itu artinya itu bukan penyelesaiannya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara penyelesaian SPLDV SPL 2 variabel. Nah, masih ingat nggak tadi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang penyelesaian secara apa? Kalau tidak ada yang ingin menjawab, terpaksa Ibu tunjuk ya. Untuk Ayu Wida, masih ingat apa cara penyelesaian yang kita pelajari minggu lalu, Ayu Wida? Iya, benar. Terima kasih Ayu Wida ya, sudah benar. Bagus sekali masih ingat pelajaran minggu lalu, karena perlu kalian ingat juga ya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Asri. Mohon maaf, Bu, karena tadi jaringan saya terputus, jadi saya belum mendengar materi yang akan kita bahas sekarang. Apakah bisa diulangi, Bu?
Oke, tadi yang terputus itu dari mana, Asri? Apakah Asri ingin mendengar dari pengertian SPLDV atau seperti apa? Dari awal Bu, karena saya tadi juga tidak mendengar dari pengertian SPLDP. Oke. Sedikit pesan untuk Asri ya, mungkin nanti lebih dipersiapkan saat belajarnya mungkin terkait jaringan terutama karena kalau online itu jaringan itu sangat penting ya Asri ya. Jadi agar Asri nyaman untuk belajar, informasinya semuanya tertangkap dan terima kasih juga untuk Asri karena sudah berani bertanya ya. Jadi Ibu tahu kalau ada yang terlewat. Oke, dari anak-anak lainnya ada yang mau membantu Asri untuk menjelaskan apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Bagaimana? Apakah ada? Atau sebaiknya Ibu tunjuk saja ya, biar cepat ya. Yang belum untuk Ayuwida, bagaimana Ayuwida? Bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Oke, silahkan. Jadi tadi yang dibahas itu adalah mengenai SPLDV dan definisi dari SPLDV itu sendiri adalah persamaan berbentuk aljabar dengan dua variabel yang masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Oke, terima kasih Ayuwida. Jadi benar yang dikatakan Ayuwida, jadi definisi dari SPLDV itu seperti itu ya, dia terdiri dari dua persamaan yang memiliki dua variabel, tidak harus dua persamaan, tapi biasanya dua persamaan saja cukup untuk membuktikan berapa nilai X dan Y-nya. Dua variabelnya itu X dan Y biasanya, atau M dan N juga boleh. Dan dia karena SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel linear. Nah, di sini kata linear itu artinya dia itu berpangkat 1, Asri. Jadi, ketika mereka berpangkat 1, X-nya berpangkat 1, Y-nya berpangkat 1, ketika kalian menggambarnya di bidang kartesius, nanti itu akan berbentuk line atau garis ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar SPLDV khususnya dengan penyelesaian menggunakan eliminasi Asri, seperti itu. Mungkin Asri ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, dari saya sudah cukup. Terima kasih Bu. Masih ingat nggak minggu lalu Ibu menyatakan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan membentuk grup diskusi ya. Tapi melihat kondisi sepertinya untuk membentuk grup diskusi itu hanya perlu satu grup saja di kelas ini karena Ibu lihat anak-anak yang ada di sini juga tidak terlalu banyak dan juga ada yang tidak masuk tadi. Jadi mungkin kita jadikan satu kelompok saja, satu kelompok diskusi. Nah, nanti diskusinya Ibu persilahkan kepada anak-anak di sini untuk diskusi secara santai, namun perlu diingat ya serius sedikit karena kita masih belajar di sini ya. Nah, untuk diskusinya nanti silahkan kalian diskusi secara bebas menggunakan aplikasi Meet ini. Nanti Ibu hanya akan mendengarkan kalian dan akan mengarahkan apabila masih ada kesalahan. Nah, nanti Ibu akan revisi kira-kira kalau ada yang melenceng sedikit akan Ibu bantu luruskan ya. Nah, untuk yang akan kita diskusikan, tadi apakah kalian sudah mencatat ya soal yang Ibu berikan di awal yang akan kita diskusikan? Apakah sudah semua mencatat terkait pembelian burger dan juga es krim? Baik, di sini saya ingin bertanya, bisa nggak berikan saya satu contoh bagaimana cara memisalkan X dan Y tersebut? Terima kasih. Bisa menjawab. Nah, Iya, ayo. tadi kan udah dikasih contoh tuh, misalkan kita membeli 4 burger dan 2 es krim seharga 13.000. Jadi kita misalkan burgernya itu X dan es krimnya itu adalah Y. Maka persamaan yang didapatkan adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Seperti itu. Oh gitu ya, makasih Ayuwida. Ada yang ingin share screen sebelum saya tunjuk? Udah. Oke, Tresna sudah.
Tadi Tresna sudah menjawab dan bertanya. Mungkin untuk Asri mungkin bisa di-share jawabannya. Baik, Bu. Mohon izin, mungkin saya hanya melihatkan kertas latihan saya. Apakah terlihat? Oke, bisa dipin Sudah, ya. Sri. Anak-anak yang lain bisa dipin ya, biar nanti ketika ada yang bicara itu tidak ganti-ganti. Oke, kurang lebih sudah benar ya jawabannya Asri ya. Lalu tinggal kita substitusi, hasilnya 11.500. Oke, terima kasih Asri. Untuk Asri nanti bisa dipotong sedikit ya kukunya ya, sedikit panjang. Bu, mohon maaf, Iya, Bu. tidak masalah. Mungkin demi kesehatan ya, bukan demi apa ya. Oke. Apa disuruh? Oke, Ibu punya sedikit pertanyaan buat kalian, karena tadi sudah bisa ya kan mencari nilai X dan Y dengan metode eliminasi. Yang ingin Ibu tanya, misalnya sekarang tadi Asri kan melakukan eliminasi Y terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan eliminasi X. Seperti itu kan. Nah, apakah nanti berbeda ya eliminasi Y dulu baru X dengan eliminasi X dulu baru Y? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang nyoba tadi, oh tadi Asri cobanya yang Y dulu baru X, sedangkan saya yang X dulu baru Y, dan hasilnya mungkin berbeda atau sama, mungkin bisa diungkapkan, mungkin ada yang nyoba berbeda dari Asri? Saya, Bu. Oke, siapa itu? Oke, siapa itu? Tresna atau Ayuida? Oke, Ayuida, silakan. Saya dulu setelah Lalu? dan hasilnya sama. Oke. Sedikit putus-putus ya jaringannya Ayuida, tapi Ibu bisa menangkap. Jadi Ayuida katanya sudah mencoba kalau X dulu baru Y, dan ternyata hasilnya sama. Jadi benar ya, tidak masalah mau menggunakan Y dulu baru X dulu baru Y, karena kan dua perhitungannya itu dua perhitungan yang berbeda ya. Jadi nggak masalah mau nyari yang mana saja, dan tentu saja nilai X dan Y yang didapat tentu harus sama. Karena itu kan nilai X dan Y-nya itu tunggal. Seperti itu ya. Baik, mungkin sudah semua kita bahas hari ini. Jamnya juga sudah mau habis, jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau join kelas Ibu hari ini. Mungkin juga untuk Tresna mungkin bisa diingatkan gatrenya untuk hadir ke kelas selanjutnya. Jadi jangan lupa juga konfirmasi ke Ibu terkait kenapa tidak hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Tresna, silahkan. Jadi, jika kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita misalkan X dan Y, dan saat eliminasi kita bisa mengeliminasi X terlebih dahulu, ataupun menyelesaikan Y terlebih dahulu. Itu sama saja, nanti hasil akhirnya akan sama. Jadi seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih ya. Mungkin kesimpulannya sudah sangat jelas ya dari kedua temannya. Jadi benar, untuk definisi tadi sudah dibicarakan banyak, juga sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya. Lalu untuk eliminasi, mungkin tidak harus menggunakan variabel X dan Y, boleh juga M dan N, tergantung nanti bagaimana kalian memisalkan pada awalnya ya. Dan juga mungkin perlu diingat nanti apa sih perbedaan SPLDV dan SPLTV. Tadi kan sudah ya, SPLDV 2 variabel. SPLTV 3 variabel. Jadi itu ya 2 dan 3-nya itu bisa dijadikan patokan ya untuk kira-kira persamaan ini tuh SPLDV atau SPLTV. Seperti itu. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari anak-anak apa ada pertanyaan? Iya, bilang. Dari saya tidak, Bu. Dari saya tidak, Ibu. Oke, karena tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Tadi karena Asri sudah memimpin doa, mungkin sekarang Ayuida, Ibu bisa minta tolong untuk memimpin jalannya doa.
masing-masing ke tempat tujuan. Menurut harapan Ibu sendiri? Oke, terima kasih banyak Aida. Oke, sebelum kita tutup, mungkin silahkan dihidupkan videonya terlebih dahulu. Ibu akan melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran kalian ya. Oke, sudah. Untuk minggu depan, Ibu titip tugas, boleh kan ya? Untuk tugasnya akan Ibu share di grup kalian, ada berbentuk Google Form, nanti bisa diisi. Untuk Google Form-nya itu diisi paling lambat H-1 sebelum pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih ya Ibu tutup room-nya.